Semoga Allah beri kesehatan, beri kesabaran, Allah beri kesembuhan, ya. Dan ini merupakan ujian, ya. Kita baca Fatihah, semoga segala hajat yang kita niatkan semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Infak kitab ini masukin ke dalam situ aja, ya. Kalau andai kan sekarang nggak punya uang, ya selanjutnya nggak apa-apa. Ya. Sudah pegang masing-masing? Ya. Kita baca Fatihah untuk penulis kitab ini, yaitu tuan guru kami, yaitu Dr. Syarif Mursal Al-Batawi MAG. Ya, Al-Fatihah tabi hazal kitab bi anallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa ya'ti darajatin bil jannah wa ayyu'ida alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, yaitu calon-calon penghuni surga. Amin. Pada mau masuk surga. Ya. Maghrib tadi, ya. Maghrib tadi, hari ini kan hari Ahad 22 Januari. Kita sudah memasuki 1 Rajab, ya. Kita akan membahas masalah kemuliaan dan amaliyah bulan Rajab, ya. Bulan Rajab, dilihat kitabnya. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan salah satu di antara 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Artinya sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah ada 12. Bulan kan ada 12, ya. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu yaitu termasuk 3 bulan yang berurutan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab terpisah, ya. Jadi dari ke-12 bulan ini
yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah cuma 4 bulan. Makanya di bulan 4 bulan ini kita ibadahnya pahalanya beda dengan bulan yang lainnya. Kenapa? Sebagian ulama berkata Fadlu Rajab fil ashril awal. Keutamaan di bulan Rajab itu pada 10 pertama. Ya, 10 pertama. Kan dalam 1 bulan 30 hari. Nah, keutamaan Rajab itu 10 pertama. Kenapa 10 pertama? Li ajli fadlin awali lailatin minhu. Karena keutamaannya itu berada pada awal malam pertama. Jadi nanti malam apa yang harus kita lakukan? Jadi ini kemuliaannya nanti jatuh nih pada malam nanti. Ini kan tanggal 1 nih ya. Nanti kita tahajud ya, kita bangun malam, ada yang harus dibaca apa amalannya ya. Wa fadlu Sya'ban, jadi setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi nggak lama lagi kita akan melaksanakan nanti Ramadan ya. Moga-moga umur kita sampai. Wa fadlu Sya'ban, dan keutamaan bulan Sya'ban fil ashril usta, yaitu pada 10 yang di tengah, pertengahan. Kenapa di tengah? Kalau Rajab 10 pertama, mobil khusus karena di malam pertama itu yang keutamaannya. Nah, kemudian kalau yang di bulan Sya'ban pertengahan. Kenapa di pertengahan keutamaannya? Karena li ajli lailatin nisfi minhu, karena di pertengahan itu ada nisfu, makanya dipanggil malam nisfu. Nisfu artinya setengah, Sya'ban artinya bulan Sya'ban, setengah daripada bulan Sya'ban. Wa fadlu Ramadan fil ashri, dan keutamaan di bulan Ramadan itu pada fil ashril akhir, yaitu pada 10 akhir. Kenapa 10 akhir? Li adli lailatul qadar, karena di 10 terakhir itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu mohon kepada Allah, karena kenapa? Usia umat sebelumnya Rasulullah, nabi-nabi sebelum Nabi Adam umurnya sampai 2000 tahun. Nabi Nuh panjang-panjang umurnya ya, ratusan tahunnya. Nah, sedangkan umatnya Muhammad, baginda Rasulullah, umatnya kita ini zamannya kita, yaitu baina sittin wa sab'in, yaitu antara 60 dan 70. Dan ini udah nyata ya. Bagaimana nih Rasulullah supaya sebanding dengan umat yang terdahulu? Makanya dia mohon kepada Allah, akhirnya Allah memberikan namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya turun pada bulan Ramadan, dan sekali dalam Ramadan itu. Makanya dijaga 10 terakhir itu. Biasanya kita kan itikaf ya saja, itikaf di masjid kita jaga. Nah, kata Syekh Nawawi Al-Battani, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tingkatan yang paling rendah adalah di 10 terakhir bulan Ramadan itu, yaitu dengan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah. Itu tingkatan yang paling rendah ya. Ada juga kan yang dia sholat malam secara berjamaah sekalian itikaf. Makanya dimanfaatkan ya. Kita begadang, tapi begadangnya dalam rangka ibadah ya, bukan main remi, main gaple, bukan. Ini dalam rangka ibadah. Kalau dapat Lailatul Qadar ya, ulama memberi isyarat, jaga di malam-malam ganjil ya. Yang bagusnya ganjil genap kan, kalau cuma 10 hari kan. Kalau kita dapat imbalan pahalanya itu, yaitu min alfi syahrin, yaitu 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. 83 tahun itu isinya kebaikan. Jadi kalau kita meninggal umur 40 tahun, 40 tahun itu kan antara kebaikan dan kemaksiatan yang campur. Nah ini 83 udah murni kebaikan nilainya. Nah, ditambah itu. Ya syukur dalam masa hidup, selama kita hidup palingnya 10 kali harus dapat. Oh. Gimana Pak Haji? Ya 10 kali dapat ya. Insya Allah.
Jagain, kita masih ada waktu, masih ada umur, masih ada kesempatan besok Ramadan. Nah, kita usahakan jaga tuh malam Lailatul Qadar. Jangan tidur dulu. Kemudian ulama juga mengatakan Rajab syahrul istighfar. Rajab itu adalah bulannya istighfar. Wa Sa'ban syahrus shalah, yaitu bulan Sa'ban itu adalah bulannya berselawat ala Nabil Mukhtar, yaitu selawat kepada atas nabi pilihan, yaitu baginda Rasulullah SAW. Wa Ramadana, dan bulan Ramadan itu syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Makanya kan orang lomba baca Quran. Sebetulnya nanti setelah Lebaran aja, Idul Fitri, ciut. Sebetulnya bukan begitu. Harusnya kita latih diri kita untuk baca Quran giat di bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan harusnya lanjut. Harusnya begitu. Jangan habis kenceng langsung down lagi. Makanya kami ini ya mengajak nanti, sekarang kan udah bagus nih majlis ratib ya. 2 minggu sekali kita baca khatam ya. Besok kami menginginkan seminggu khatam. Kira-kira gimana? Nah, sanggup ya? Ya, usahakan ya. Dan buka puasanya nanti di sekretariat. Sekalian kita sholat tarawih bagi yang nggak punya jadwal ya. Fajtahidu rahimakumullah fi Rajab. Maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapat rahmat Allah pada bulan Rajab. Fa innahu musimut tijarah. Maka sesungguhnya bulan Rajab itu adalah musimnya perdagangan. Wa'muru awqatikum fihi, maka makmurkan waktu-waktu di dalam bulan Rajab. Bahwa awanul imarah, karena ini adalah kemakmuran daripada bulan Rajab. Paman kana minat tijarah, barang siapa yang memakmurkan daripada perdagangan di bulan Rajab ini, fahazihil adwiyatu qad hamalat, maka yang banyak punya penyakit, yaitu disebabkan oleh dosa-dosa, maka bulan Rajablah obatnya. Jadi makanya bulan istighfar. Nanti di rumah dibaca ya. Sayyidina Ali karramahullahu wajah membagi dirinya untuk beribadah kepada Allah itu berdoa dalam 4 malam yang dimuliakan. Apa itu? Yaitu awal malam bulan Rajab, nanti malam nih. Ya, kita muliakan Sayyidina Ali itu, begadang dia. Kemudian malam Idul Fitri, malam takbiran. Nah, itu kita jangan tidur, harusnya ibadah ya. Kemudian malam Idul Adha ya. Malam Idul Adha ya. Dan kemudian malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban nanti tuh kita kan baca Yasin 3 kali tuh. Malamnya kita ibadah ya, karena ganjarannya sangat besar. Dan doa yang beliau panjatkan nih ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bacanya ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adil ismah wasfini wa'simni bihim min kulli su wa la ta'khuzni ala qurratin wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqibi amri hasratin wa nadama. Allahumma ghfirli ma la yadurruka wa a'dini ma la yanfa'uka fa innaka al-wasi'ata rahmatuhul badi'ah hikmatu fa'atini as-sa'ata wad-da'a wal amna was-sihhata wasyukra wal mu'afata wat taqwa wa afrogis sabra was-sidqa alayya wa ala awliyai wa a'tini yusra wa la taj'al ma'ahul usra wa'mun bidzalik ahli wa waladi wa ikhwani fika wa mawaladani minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya, itu doanya nanti dibaca malam. Adapun peristiwa yang terjadi di bulan Rajab
Yang pertama Allah selamatkan Nabi Nuh tuh. Nabi Nuh kan tuh dia ya banjir wabah apa namanya, banjir bah waktu itu ya, sampai gunung Himalaya aja segitu tingginya ya kelelep tuh ya, tenggelam. Nah, itu diselamatkannya tuh ya pengikutnya ya, dan pengikutnya dari tenggelamnya kapal, yaitu diselamatkannya Nabi Nuh itu pada bulan Rajab ya. Kemudian 27 Rajab baginda Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Jadi dia dalam Isra Mi'raj itu ada namanya perintah sholat. Makanya sholat hukumannya sangat berat. Kenapa? Karena langsung Rasulullah dipanggil ya, di Isra Mi'rajkan ya, bertemu dengan Allah dan diperintahkan untuk perintah sholat itu. Kalau yang lainnya zakat, sholat ya, itu melalui Al-Quran. Kalau sholat ini langsung baginda Rasulullah dipanggil oleh Allah, yaitu dengan jalan Isra Mi'raj. Makanya nanti besok kita peringati apa aja nih peristiwa Isra Mi'raj. Nanti Habib akan menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah ketika di Isra Mi'rajkan. Kemudian amaliyahnya di bulan Rajab, apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi doa ya. Doa nanti sepulang dari sini baca doanya ya. Nanti kalau bisa bangun jam 3 sholat ya. Nanti sholat imbalannya seperti apa? Baginda Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la taruddu bihinna da'wah ya. 5 malam yang tidak tertolak apabila kita di dalamnya itu berdoa. Yang pertama adalah awalu lailati minar Rajab, yaitu malam pertama di bulan Rajab. Wa lailatin nisfi, yaitu malam nisfu yang tadi tadi. Min Sya'ban, daripada bulan Sya'ban. Wa lailatil Jumu'ah, dan malam Jumu'at. Nah, malam Jumat yang disia-siakan itu malam yang mustajabah. Wa lailatil fitri wa lailatin nahar, dan malam Idul Fitri dan malam Lailatul Nahar, Idul Adha. Itu harus kita begadangin dalam rangka ibadah, kita jaga. Nanti doanya dibaca nih, ya. Ilahi ta'arrada laka fi hadhil lailah, dan nanti tinggal baca ya. Itu doanya. Banyak yang ini. Doa yang pertama itu dari Sayyidina Ali ya. Kemudian doa yang kedua nih, baca juga. Kemudian apalagi nih harus kita lakukan? Membaca surat Al-Ikhlas 12 kali ya. Ini 12 kali ini setiap ini ya. Ini ada, tinggal dibaca aja. Dihikayatkan bahwa ada seorang wanita ahli ibadah ya, halaman 16, yang tinggal di Baitul Maqdis. Di bulan Rajab tiba, maka setiap hari dia membaca surat Al-Ikhlas 12 kali sebagai penghormatan pada bulan Rajab itu, dan dia meninggalkan pakaian kebesarannya. Jadi dia seorang raja ya, pakaian kebesaran itu dilepas, dia pakai pakaian usang yang biasa. Kemudian tiap pagi dia baca Al-Ikhlas 12 kali. Al-Ikhlas tahu? Qul huwallahu ahad, dia baca 12 kali pagi, 12 kali sore. Selalu setiap bulan Rajab itu dia lakukan. Kemudian pada suatu bulan Rajab wanita itu sakit. Nah, jatuh sakit nih. Hingga dia berwasiat kepada putranya agar nantinya kalau dia wafat dikuburkan beserta pakaian yang kebiasaannya dipakai. Maksudnya pakai kain kapan yang usang yang dia pakai gitu. Ketika wanita itu wafat, maksudnya ibunya wafat ya, ternyata jenazahnya dikafani oleh putranya dengan pakaian yang baik. Karena anak ini bilang dia orang mampu, ini merupakan pengabdian saya yang terakhir sama ibunda saya, kapan saya mau bakti. Maksudnya wasiatnya itu dihindarkan ya, nggak dijalankan. Dia kasih kain kapan yang bagus ya. Pada suatu malam putranya bermimpi berjumpa dengan ibunya. Jadi setelah dimakamin ya,
dia pulang kan nih, malamnya dia tidur karena kecapean, teranjak mimpi dengan ibunya ya. Kemudian ibunya berkata kepada putranya dalam mimpi, wahai putraku, mengapa kamu tidak melaksanakan wasiatku? Kata ibunya ya, sungguh aku tidak rela padamu. Kata ibunya gitu, gak rela dia dikafankan dengan kain yang bagus. Seketika terbangunlah putranya dan terkejut. Jadi setelah mimpi itu putranya terperanjak kaget. Akhirnya dia ngajak saudaranya, ayo kita ke makam lagi ya. Digali tuh makamnya itu sama anaknya yang tadi. Kemudian ketika digali, kemudian ada seruan, suara, cuma suara tapi nggak ada bentuk apa gitu ya. Ada suara dari langit, hai, tahukah kamu siapa yang mengagungkan bulanku, bulan Rajab? Aku tidak meninggalkannya sendirian di dalam kuburnya. Jadi jenazah ibunya itu setelah digali nggak ada. Makanya suara kasih tahu tuh bahwa jadi diangkat jenazah sama Allah karena ibu ini memuliakan bulan Rajab dengan baca surat Al-Ikhlas setiap pagi dan sore 12 kali. Besok praktek ya, mulai besok nih ya tanggal 1. Kemudian apalagi amalannya? Jadi dari tanggal 1 Rajab mulai besok sampai tanggal 10 Rajab ya. Ya, kita baca ini. Oh, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya ya. Baca 70 kali ya. Ini bacanya pagi dan sore ya. Jadi bacanya gini, Haji. Tangannya dua tangan diangkat sampai mohon kayak berdoa gitu ya. Allahumma, ini kan Allahumma pilih doa. Allahumma pilih warhamni wa tub alayya. Allahumma pilih warhamni wa tub alayya. Allahumma pilih warham sampai 70 kali ya. Syekh Abdul Hamid Kudus, beliau adalah penjaga makam baginda Rasulullah SAW dan juga dia guru besar di Masjid Al-Makkatul Mukarramah. Beliau ngajar di sana ya. Kata beliau apa nih? Kata Syekh Abdul Hamid Kudus, anna man istaghfarallaha fi Rajab bil ghadati wal asyi. Sesungguhnya barang siapa yang membaca istighfar di bulan Rajab ketika pagi dan petang atau sore, yarfa'u yadaihi wa yaqulu, dia mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Lam tamassan naru lahu jildan. Niscaya dia tidak akan menyentuh kulitnya oleh api neraka. Buka halaman 17. Setelah itu apa lagi? Baca itu ya. Kemudian dari tanggal 1 sampai tanggal 10, mulai besok nih tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, bacanya ini Subhanallahil hayyul qayyum 100 kali. Ini waktu pagi ya, pagi dan petang ya. Subhanallahil hayyul qayyum. Jadi 100 kali. Kemudian dari tanggal 11 ganti lagi zikirannya sampai tanggal 20 Rajab, yaitu Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad ya. Kemudian dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Rajab, bacanya lain lagi, Subhanallahir Rahum. Subhanallahir Rahum. Jadi 3 tahapan ya. Ini bacanya pagi dan petang ya. Al-Syekh Abdurrahman Asy-Syabrawi berkata, man qala kulla yaumin minal ashril awal min Rajab. Barang siapa yang membaca tiap hari daripada 10 pertama daripada bulan Rajab, yaitu bacanya yang pertama kan ini, Subhanallahil hayyul qayyum mi'ata marrah. Dia baca Subhanallahil hayyul qayyum 100 kali. Wa kulla yaumin, dan tiap hari minal asyri sani di 10 kedua, yaitu 100 kali juga Subhanallahil ahadis somad. Wa minal asyri salis, dan 10 yang ketiga
yaitu 10 terakhir bulan Rajab dia baca mi'ata marrah 100 kali pula, yaitu subhanallahirrahmu. Apa nih imbalannya? Lam yasibil wasifuna ma yu'ta minas sawab. Artinya ya, niscaya tidak dapat menyipatkan tuh orang-orang atau tidak dapat menghitung tuh apa yang diberikan pahalanya oleh Allah. Jadi luar biasa nih pahalanya. Makanya amalan begini yang ditinggal. Kemudian membaca Sayyidul Istighfar, yaitu baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Ini berlanjut ya, berlanjut nih. Maksudnya amalan ini berlanjut di pagi nih. Ngamalinnya yang pertama tadi baca Allahumma firli warhamni wa tub alayya. Terus setelah itu lanjut Allah subhanahu wa qayyum gitu ya. Kemudian dibaca lagi sampai sore. Itu di 10 pertama ya. Kemudian 11 baca lagi tuh nanti dimulai 11 paginya Allah maghfirlinya tetap ya. Kemudian baca lagi yang kedua subhanallahil ahadis somad ya. Paham ya bagian? Itu 11 sampai 20. Iya 11 sampai 20 ya. Tapi yang Allah maghfirli warhamni wa tub alaina tetap dibaca. Maksudnya kita jangan beranjak baca itu dulu gitu. Kemudian baca Sayyidul Istighfar lanjutannya nih ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian amalia selanjutnya adalah membaca selawat kepada Nabi. Selawat macam-macam. Paling sedikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad, banyakin sallallahu ala Muhammad, sallallahu baca 1000. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj nahran ma'uhu ahla minal asri wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Ra'aitu lailatal mi'raj ya. Kata baginda Rasulullah, aku melihat ya di malam Mi'raj, ketika baginda Rasulullah SAW di-mi'rajkan, diperlihatkan tuh baginda Rasulullah itu ada sungai. Sungai dia diperlihatkan sungai ma'uhu ahla minal asr, yaitu airnya itu lebih manis daripada madu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju, wa atyabu minal miski, dan lebih wangi daripada minyak misik. Fakultu Jibril, waktu itu diantarkan sama Jibril. Kemudian baginda Rasulullah bertanya, wahai Jibril ya, fakultu Jibril, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, liman haza, untuk siapa sungai ini, kata baginda Rasulullah. Qala, Jibril menjawab, liman shalla alaika fi rajab, yaitu bagi orang yang berselawat atas engkau ya Rasulullah pada bulan Rajab. Maksudnya umatmu yang berselawat kepadamu ya Rasul di bulan Rajab, ini imbalannya. Ada sungai yang airnya yaitu manis, lebih manis dari madu, lebih dingin dari salju, dan lebih wangi dari minyak misik. Makanya jangan jadi amalia yang ini melebihi daripada bulan lain. Ini namanya keutamaan di bulan Rajab ya. Kemudian selanjutnya adalah membaca istighfar antara zuhur dan asar. Jadi baca istighfarnya waktunya ini ya, zuhur sampai asar ya. Yaitu bacanya Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi zalim la yamliku li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Cukup sekali. Mau lebih banyak lebih bagus. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah SAW, man qala fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan fi ma baina zuhri wal asr. Man qala fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Jadi 3 bulan nih ya istighfar ini ya.
bukan hanya bulan Rajab aja. Barang siapa yang membaca pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pada bulan Ramadan, apa yang dibaca? Bima. Di keduanya itu baina zuhri, antara waktu zuhur dan asar. Yang tadi itu astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya ya. Apa keimbalannya yang Allah berikan? Auhallahu ta'ala ilal malakaini, yaitu Allah mengutus tuh ya 2 malaikat ya bagi orang yang membaca istighfar tersebut ya. Ahriku kitab sayyiati ya, Allah perintahkan tuh suruh bakar tuh catatan-catatan yang keburukannya ketika yang dia lakukan yang dulu, min diwani sahifatihi, daripada induk lembaran catatannya. Kita kan pernah melakukan dosa, kan dicatat tuh sama malaikat ya, raqib atid ya. Nah, kalau yang jelek kan atid ya. Nah itu dengan baca istighfar ini Allah perintahkan tuh yang tadi catatan yang jelek suruh bakar tuh. Oke, nah ini berlaku pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Baca istighfarnya antara Zuhur dan Asar waktunya. Kemudian selanjutnya adalah membaca 35 kali pada khotib naik mimbar. Jadi dalam 1 bulan di bulan Rajab sama semua bulan ya. Ada 4 bulan ya, ada 4 Jumatnya. Nah ini dibaca ketika Jumat terakhir bulan Rajab. Nanti saya ingatkan kapan tuh bulan Rajab, hari Jumat keempat terakhir di bulan Rajab. Nanti saya ingatkan. Jadi bacanya Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Bacanya kapan? Ketika khotib naik mimbar ke atas tuh kan dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah itu kan azan tuh, baca ini 35 kali. Kemudian apa imbalan yang Allah berikan? Siapa yang membaca, niscaya dirham atau rezekinya tidak akan terputus di tangannya sepanjang tahun ini. Jadi kita dikasih kelimpahan rezeki Allah, yaitu dengan membaca Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali pada Jumat terakhir ketika khotib naik mimbar kemudian itu. Atau yang khotbah kedua baca khotbah kedua setelah khotbah kan duduk tuh. Nah itulah bacanya, bukan pas ajan ya. Kemudian puasa, kita diperintahkan untuk puasa. Puasa besok nih puasa, kan Senin ya. Baginda Rasulullah SAW bersabda ya, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari baginda Rasulullah SAW bersabda, Rajabu syahrin azim ya. Rajab adalah bulan yang sangat agung. Yudha'ifullahu bihil hasanat, akan dilipat gandakan oleh Allah tuh di dalamnya, di dalam bulan Rajab itu, yaitu kebaikannya tuh dilipat gandakan oleh Allah. Paman soma yauman min Rajab, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, besok nih kita puasa dah ya, di bulan Rajab 1 hari, pakaan nama soma sanatan, seolah-olah dia puasa imbalannya setahun. Puasa sehari imbalannya setahun. Besok hari apa? Senin. Niatnya jangan satu, saya niat puasa sunat Rajab, saya niat puasa sunat hari Senin, saya niat puasa apa lagi? Nah, kodok. Nah, kalau kodok jangan sunnah ya. Niat saya niat bayar kodok Ramadan ya. Masuk muda kan dulu ya, anggaplah kita utang lah. Nah, tiga niat dalam satu pekerjaan boleh. Cuma kalau kita ada niat kodok, kan wajib kodok tuh karena Ramadan ya. Kita nggak boleh batalkan. Kalau kita batalkan haram. Maksudnya gimana? Ada teman datang dari kampung ya. Kita kalau puasa sunnah, kita ajak makan, kita batalin nih. Ada tamu ya, dari kampung jauh-jauh dari Kalimantan misalnya, kita ajak makan, boleh puasa sunnah. Tapi kalau digabung dengan kodok, nggak boleh, haram ya, karena ini puasa wajib. Nah, paham ya? Niatnya yang banyak.
Jadi saya niat puasa sunat Rajab, saya niat puasa Isnin, nah, saya niat puasa Qadar Ramadan karena Allah Ta'ala. 3 niat dalam satu pekerjaan, 3 in 1. Jadi bukan jalan aja 3 in 1. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 7 hari. Tadi 1 hari 1 tahun imbalannya. Sekarang kalau puasa 7 hari ya, yaitu guliqat anhu sab'ata abwabi jahannam, yaitu Allah tuh menutup 7 pintu neraka. Pintu neraka ada 7, ditutup sama Allah rapat-rapat. Sebab dia melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab 7 hari. Kalau pintu neraka ditutup, berarti kita nggak ada kesempatan kan masuk neraka. Berarti masuknya apa? Surga. Amin, amin. Nah, 7 hari ya puasanya tuh. Maksudnya 7 hari di sini ada 2 nih, bisa berturut-turut, bisa cicil, bisa boleh juga. Tapi yang bagus nih yang Abdul berturut-turut. Kan dia tapi kan karena ada kegiatan, oh nggak bisa saya ikut, boleh dicicil, yang penting 7 hari dalam bulan Rajab. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 8 hari, putihat lahu samaniyatul abwabil jannah, Allah akan bukakan bagi orang yang puasa 8 hari itu, yaitu bukain apa? Yaitu samaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga dibuka lebar-lebar Allah. Wa man shoma minhu asyra ayyam, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab itu 10 hari, lam yas'alillaha say'an illa a'tahu iyyahu, barang siapa yang berpuasa 10 hari bulan Rajab kemudian dia meminta atau berdoa kepada Allah dengan apa yang dia minta, niscaya Allah tidak akan tolak, Allah akan memberikannya. Wa man shoma minhu khamsata asyrin yauman, dan barang siapa yang berpuasa 15 hari di bulan Rajab, nada munadi bis sama, kemudian ada seruan tuh, ada suara dari langit ya, waqad ghufira laka ma mado, ya kemudian diampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu, ya pastan fil amal, kemudian maka pandanglah amalmu, maksudnya diperlihatkan amal kita ya. Wa man zada zadahullah, barang siapa yang menambah puasanya, ya tadi tahu 1 hari 7 hari, ya tambah lagi 15 hari puasanya, ya itu akan Allah kasih imbalannya tuh nanti kita sangat besar, bisa kita kagum dengan hal yang kita diperlihatkan oleh Allah pahala tersebut. Nanti tinggal baca tuh, ada 8 pintu surga ya, apa aja tuh surganya ya. Kemudian 7 pintu neraka. Kemudian diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari baginda, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra ala kuburi pabaka. Jadi ketika Rasulullah melihat di atas kubur, maka menangis Rasulullah. Pakola. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Sauban, haula'i yu'adzibuna fi kuburihim, ya wahai Sauban, ya mereka ini diazab di kubur mereka. Pada Allah, kemudian aku bermohon atau berdoa kepada Allah, ayyukhaffifa anhum, agar Allah ringankan tuh azab dari mereka yang disiksa itu. Ya Sauban, kemudian Sauban berkata, lau soma haula'i yauman min
Rajab. Apakah puasa di bulan Rajab itu waqamu dan tahajud lailata minhu, kemudian tahajud di malamnya minhu daripada bulan Rajab, ma'uzibu, apakah bisa menghilangkan siksa, gitu kata Sauban. Fakultu, maka Rasul menjawab, ya Rasulullah, bisaumin yaumin wa qiyamin lailatin yamna'u azabil qabr. Ya, wahai Rasulullah, dengan puasa, kata Rasulullah, dengan puasa satu hari dan tahajud di malamnya akan mencegah daripada siksa kubur. Qala na'am, kata Rasulullah gitu. Wallazi nafsi biyadihi. Rasulullah kemudian menjelaskan lagi kepada Sauban, ya, wallazi nafsi biyadihi, demi genggamanku, demi genggaman tanganku yang ada, ma min muslimin, maksudnya Allahnya bagi Rasulullah bersumpah kepada Allah, ya, di depan Sauban, ya, demi genggamanku, ya, dengan jiwaku yang berada di dalam kekuasaannya, ya, ma min muslimin, barang siapa seorang muslim laki-laki, wala muslimatin, dan muslim perempuan, yasumu yauman, dia berpuasa satu hari, min rojaba, daripada bulan Rajab, wa yaqumu lailata minhu, dan dia bertahajud di malam hari pada bulan Ramadan, pada bulan Rajab, illa kataballahu lahu ibadata sanatan. Allah menulis tuh baginya orang yang melakukan itu dengan ibadah sanati, ibadah sana, yaitu ibadahnya itu setahun, ya. Kita lakukan nanti malam nih, ya, besok kita puasa, malamnya kita tahajud, itu dihitung ibadahnya tuh 1 tahun. Saumun naharin, yaitu dan pada siangnya dia berpuasa, wa qiyamu lailiha, dan malamnya dia bertahajud. Jadi yang ditinggal. Ini bulan Rajab ini keutamanya luar biasa. Jadi kalau puasa 1 hari itu 1 tahun ibaratnya. Kemudian tuh kita diperintahkan untuk bangun malam tuh masuk tahajud, ya. Dari baginda Rasulullah SAW bersabda, man shoma sabi' wal isrina min Rajab, barang siapa yang berpuasa pada 27 di bulan Rajab. Kita melaksanakan Isra Mi'raj tanggal berapa jatuhnya itu? Tanggal, bukan Rajabnya, Rajabnya tanggal 20-an. Nah, 20-an 19. Nah, kita Isra Mi'rajnya 18. Nah, tanggal 19-nya itu berarti malam 18 setelah kita acara tuh malamnya masuk 27 Rajab. Ya, 27 Rajab itu baginda Rasulullah tuh di Isra Mi'rajkan pada tanggal tersebut, ya. Jadi barang siapa yang berpuasa di 27 Rajab, kata Allahu sawaban sittina syahran, Allah tulis tuh pahala yaitu 60 bulan. 1 bulan 1 tahun berapa bulan? 12. 60 bulan berarti 60 bagi 12 5 tahun. Puasa sehari di tanggal 27 Rajab pahalanya 5 tahun. Makanya jangan ditinggal. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghikayatkan tentang keutamaan daripada bulan Rajab. Wa ra'aitu fil jami'i syafi fil wa'zil kafi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sultanul Awliya, aku telah melihat tuh dalam kitab Al-Jami' Asy-Syafi, Asy-Syafi maksudnya yang bermazhab Syafi'i, ya. Al-Waz Al-Kahfi, yaitu man shoma yaumas sabi, barang siapa yang berpuasa, ya, sabi wal isrin, yaitu pada tanggal 27 min Rajab daripada Rajab, wa tasaddaqa bihi, dan kemudian setelah tanggal 27 Rajab dia
kemudian watasaddaqo bihi, kemudian dia bersedekah tuh di hari itu, kataballahu bisiyamihi alfa hasanatin, yaitu Allah tulis tuh, Allah catat bagi orang yang mengerjakannya itu dengan puasanya itu 1000 kebaikan, alfa hasanah. Wa ataqo alfai raqabatin, dan pahala kebajikan yaitu memerdekakan budak sebanyak 2000. Budak tuh dulu waktu masih zaman Rasulullah masih berlaku budak. Itu kalau kita memerdekakan mahal tuh biayanya. Ya. Ini 2000 budak kita membebaskan pahalanya tuh dengan puasa di bulan Rajab 1 hari, kemudian kita bersedekah. Jadi pahalanya ada 2. Pertama, ditulis sama Allah 1000 kebaikan. Yang kedua, pahala 2000 budak, memerdekakan 2000 budak. Makanya ini jangan ditinggal. Nanti mengenai sholat ya dibaca aja ya, tinggal baca karena sesuai dengan waktu. Ini udah jelas ada artinya, ada ininya ya. Ya, nanti tinggal dibaca sendiri. Kemudian yang selanjutnya jam berapa sekarang? Bukan 9:30. Nanti dibaca sendiri ya. Mungkin ada yang mau bertanya kali? Nanya di sini aja, ganti kali. Jawab kalau nanya kali. Nanti tinggal dibaca. Apabila ada yang nggak jelas bacaannya, nanti hubungi saya. Nanti akan saya jawab lewat WA. Jadi pesan saya, kita udah tahu keutamaannya, kemuliaannya, ya, diamalkan. Sayang, belum tentu tahun depan kita akan menemui bulan Rajab. Ada yang bisa menjamin tahun depan masih ada umurnya di bulan Rajab? Nggak ada ya. Jadi ini adalah rahasia Allah. Makanya selagi kita masih sehat, masih bisa, ya. Ini kan lagi sehat nih. Coba saudara kita yang di rumah sakit menahan sakitnya, diimpus, nggak bisa melakukan kayak gini. Makanya kita yang sehat manfaatkan buat ibadah. Mari kita tutup taklim ini dengan selawat tibil qulub. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.